Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlini Welia Rizky dengan NIM 171410028. Nah, di sini saya dari kelas Ekonomi Syariah A. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Nah, untuk 5C ini sendiri, C yang pertama yaitu karakter. Nah, karakter ini apa sih karakter? Nah, kita biasanya melihat karakter atau latar belakang calon peminjam ini sendiri atau calon nasabah ini. Nah, biasanya karakter ini diketahui saat kita melakukan wawancara. Nah, wawancara ini sendiri biasanya dilakukan oleh pihak bank di bagian customer service. Nah, dari karakter ini biasanya dilihat gimana sih gitu latar belakangnya atau reputasi calon peminjam ini sendiri. Nah, apakah peminjam ini pernah melakukan tindak kriminal atau tidak, dan apakah calon nasabah ini pernah melakukan kebiasaan buruk dalam keuangan, misalnya nggak bayar utang atau tidak melunasi pinjamannya sendiri atau. Nah, dan yang kedua yaitu capacity. Capacity ini maksudnya kapasitas. Nah, kapasitas ini maksudnya itu kita itu ngelihat gimana sih kemampuan atau kapasitas dari calon peminjam ini sendiri saat membayar kreditnya, apakah dia mampu atau tidak misalkan. Dan biasanya ini dilihat dari calon nasabah ini sendiri menjalankan usahanya, atau bisa dilihat dari penghasilan calon nasabah per bulannya, karena pihak bank perlu melihat untuk keuangannya. Nah, jika penghasilan atau usahanya ini tidak mampu membayar kredit, bisa besar kemungkinan mungkin bank akan menolak untuk memberikan kredit ini sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kapital. Kapital ini apa sih? Apa sih kapital gitu kan ya? Kapital ini maksudnya modal. Nah, modal ini biasanya dimiliki oleh calon peminjam ini sendiri. Nah, khususnya biasanya diberlakukan kepada calon nasabah yang ingin meminjam untuk kebutuhan usaha atau bisnisnya sendiri. Nah, biasanya dengan mengetahui modalnya ini, nah, atau aset yang dimiliki dari usaha nasabah tersebut. Nah, biasanya pihak bank ini bisa dapat pembiayaan, sumber pembiayaan yang lain. Nah, selanjutnya lagi yang keempat yaitu kolateral. Nah, kolateral ini maksudnya adalah jaminan. Nah, jaminan di sini biasanya saat melakukan peminjaman sebelumnya kita memberikan jaminan, karena sesuai dengan namanya, jaminan ini sendiri untuk menjadi penjamin jika atau suatu saat kita tidak bisa membayar uang kredit ini sendiri, atau ini bisa disebut dengan pelindung untuk bank ini sendiri. Nah, selanjutnya lagi yang kelima yaitu condition. Nah, condition ini apa sih gitu kan ya? Condition ini maksudnya kondisi perekonomian calon nasabah ini sendiri. Nah, karena bank ini perlu mengetahui gimana perekonomian atau kondisi perekonomian calon nasabah ini sendiri. Apakah perekonomiannya sedang baik atau tidak? Nah, jika tidak, besar kemungkinan bank akan menolak, karena mungkin nasabah tidak akan mampu membayar jika perekonomian mereka sedang turun. Nah, selanjutnya lagi itu yang terakhir. Nah, ada 7P. Nah, apa sih 7P ini? P yang pertama yaitu personality. Nah, personality ini maksudnya yaitu kepribadian dari calon peminjam ini. Nah, maksudnya ini sama dengan C 5 yang terdapat di pada 5C tadi, yaitu karakter. Nah, maksudnya itu kita itu ngelihat gimana sih sikap atau perilakunya sehari-hari dari calon nasabah ini sendiri. Nah, yang kedua party. Nah, party ini sendiri
artikan sebagai biasanya peminjam dimasukkan ke dalam golongan-golongan tertentu gitu kan ya, tergantung kondisi keuangannya. Biasanya ya pihak bank ini mengklasifikasikan nasabah ini berdasarkan modal yang dimiliki atau kepribadian, loyalitas, dan lain-lain lah gitu kan ya. Nah, maksudnya di sini dengan adanya perbedaan klasifikasi antara calon nasabah ini, biasanya ini akan adanya perbedaan juga dalam pemberian fasilitas kepada nasabah kredit ini sendiri. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu prospek. Nah, prospek ini apa sih gitu kan ya? Prospek ini gimana sih prospek dari usaha yang dijalankan oleh peminjam ini sendiri. Nah, tentu saja kan prinsip ini berlaku hanya untuk yang mengajukan kredit untuk usaha dan bisnis. Nah, bukan untuk yang lain-lain. Jadi untuk ngelihat gimana sih prospeknya, apa untuk kedepannya bagaimana. Karena ini menentukan bahwa bank akan memberikan uang pinjaman atau tidak. Nah, yang kelima yaitu payment. Payment ini maksudnya bertujuan untuk mengukur gimana kemampuan bayar dari seorang nasabah ini. Biasanya dilihat dari pendapatan. Sebenarnya semua yang saya sebutkan dari 7P ini hampir mirip-mirip dari yang pertama yaitu 5C. Nah, yang ini prinsip dari payment ini dilihat dari pendapatan nasabah, kelancaran usaha. Jadi, apakah usaha tersebut atau penghasilan tersebut mampu untuk membayar kredit yang akan diajukan oleh calon nasabah ini sendiri. Nah, itu juga menentukan bahwa bank akan memberi atau tidak. Nah, selanjutnya lagi profitability. Nah, maksudnya ini di mana pihak bank ini ngelihat kemampuan calon peminjam ini dan dalam menghasilkan keuntungan ini, profit. Nah, profitability maksudnya itu profit itu kan artinya keuntungan. Nah, jadinya kriteria ini biasanya ya lebih dikhususkan pada peminjam untuk keperluan usaha gitu kan ya. Karena apakah usaha tersebut akan menguntungkan untuk calon nasabah ini sendiri atau tidak gitu kan ya, karena itu menentukan untuk pembayaran kredit dari calon nasabah ini sendiri. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu protection. Nah, ini maksudnya itu sama dengan prinsip yang 5C collateral. Nah, mengacu pada jaminan ini sendiri. Nah, karena setiap kita melakukan kredit atau melakukan peminjaman, kita pasti memberikan jaminan karena untuk melindungi pihak bank ini sendiri, karena bank pun ragu atau takut jika misalnya di suatu saat nanti pada suatu saat calon nasabah ini sendiri tidak mampu membayar. Nah, itulah jawaban yang pertama. Nah, yang kedua yaitu Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta pembayaran bunga langsung ke dalam rekening yang berada di bank tersebut. Harga yang diberikan oleh pihak bank sebesar Bunga yang diberikan pihak bank sebesar 10% per tahun, dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Nah, untuk ini mungkin saya melihat sedikit jadi hasil jawaban saya telah saya tulis di kertas ini. Nah, yang pertama itu kita ketahui bahwa Kalisa ini ingin melakukan deposito selama 3 bulan pada Bank YZ. Nah, selanjutnya dengan nominal 300 juta. Untuk bunganya sendiri 10% per tahun, dan untuk pajak itu 15%. Nah, untuk mencari bunga, pertama kita kalikan bunga dikali nominal pembayaran dibagi selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah,
bunga di sini dengan bunga 10% dikali dengan 300 juta dan dibagi 12. 12 ini tahun, bulan dalam tahun. Nah, hasilnya yaitu 2.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk mencari pajak ini sendiri, pajak yaitu 15% pajak dikali bunga yang telah kita cari 2.500.000, hanya itu saja, hanya 15% dikali 2.500.000, hasilnya yaitu 375. Nah, jadi untuk di sini untuk bunga bersih setiap bulan yang diterima oleh Kalisa ini sendiri yaitu 2.125.000, karena dari 2.500.000 dikurangi dari pajak yang setiap bulannya harus dibayar sebesar 15%. Nah, selanjutnya untuk selama 3 bulan, jadi deposito yang diterima oleh Kalisa ini sendiri yaitu 6.375.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank. Untuk tujuan pemasaran ini sendiri secara umum yaitu yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi, atau dengan kata lain yaitu memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah ini sendiri untuk membeli produk secara berulang-ulang tentunya. Nah, selanjutnya lagi yang kedua yaitu untuk memaksimumkan kepuasan konsumen ini sendiri dengan berbagai pelayanan yang diinginkan konsumen ini sendiri tentunya. Dan yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan, atau maksudnya di sini pilihan ini ragam produk, dalam artian menyediakan berbagai jenis produk produk bank ini sendiri sehingga nasabah memiliki berbagai pilihan. Nah, yang keempat yaitu memaksimumkan mutu. Nah, jadi untuk ini memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah ini sendiri dan menciptakan iklim dan yang efisien. Nah, selanjutnya yang konsep-konsep pemasaran. Untuk konsep-konsep ini sendiri biasanya terdapat di mana masing-masing konsep memiliki tujuan tersendiri. Nah, ada 5 konsep pemasaran di mana setiap konsep ini dijadikan sebagai landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan, yaitu yang pertama konsep produksi. Nah, konsep produksi ini yaitu biasanya salah satu falsafah tertua gitu kan ya. Nah, maaf ada gangguan. Terus lanjut lagi, salah satu falsafah tertua menjadi penuntun para penjual ini sendiri. Nah, terus ini menekankan kepada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua yaitu konsep produk. Nah, konsep ini meyakini bahwa konsumen yang akan menyenangi produk ini yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik gitu kan ya, serta keistimewaan yang mencolok. Sehingga konsep ini biasanya menimbulkan adanya marketing nyopia, atau maksudnya itu pandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Nah, selanjutnya lagi ada konsep penjualan. Nah, konsep penjualan ini biasanya diterapin pada produk pada produk yang menentukan kebutuhan dan keinginan ini sendiri, dan juga minat pasar sasaran yang memberikan kepuasan dan yang diinginkan secara lebih efektif oleh masyarakat ini sendiri dibanding pesaing, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat ini sendiri. Nah, yang terakhir yaitu konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran ini tentunya bersifat kemasyarakatan. Nah, jadi konsep ini menekankan kepada penentu kebutuhan ini sendiri, kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran tentunya, dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Nah, baiklah, itulah hasil video dari jawaban saya, jawaban UAS mata kuliah manajemen perbankan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.